Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Kali ini saya akan memberikan sebuah konten pembelajaran materi bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini kaitannya dengan kelas 11 kurikulum 2013. Bab 3 tentang mengelola informasi dalam ceramah. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu terdapat dua subbab. Yang pertama subbab A atau kompetensi dasar 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, dan subbab B kompetensi dasar 3.5 yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Baiklah, silakan disimak video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian menemui ketidakpahaman, silakan langsung tulis pertanyaan pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui tujuan dan materi pembelajaran. Apa saja sih yang harus kita bahas pada subbab A dan subbab B kali ini? Untuk subbab A, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Kedua, menemukan informasi dan permasalahan yang aktual dalam teks ceramah. Nah, untuk subbab B, materi ketiga yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Dan yang terakhir yaitu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Baiklah, ini keempat materi yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Silakan disimak baik-baik dan catatlah informasi yang menurut kalian penting dalam materi ini. Oke, yang pertama subbab A yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah sesuai kompetensi dasar 3.5. Nah, untuk pendahuluan ya, sebelum kita mempelajari lebih mendalam, kita harus mengetahui ceramah itu seperti apa sih? Ya, kemudian ciri-cirinya itu yang bagaimana dan tujuannya itu yang bagaimana juga. Baiklah, kita lihat ya untuk pengertiannya. Teks ceramah yaitu pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, kalau kita mendengar istilah ceramah, ceramah ini termasuk istilah dalam bidang agama, di mana pembahasan atau isi dari ceramah tersebut, isi dari teks ini, yaitu kaitannya dengan keagamaan. Nah, untuk jenis-jenisnya itu nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian ciri-ciri dari teks ceramah yang pertama, isinya itu sesuai dengan kegiatan yang ada ya. Misalkan kaitannya ceramah ini mengambil pada tema-tema tertentu. Misalkan pada bulan Maulid, ceramahnya ya kaitannya dengan kelahiran Nabi, mungkin karakter Nabi, kemudian kebiasaan-kebiasaan Nabi dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya itu menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua cirinya, isi ceramah harus objektif, jelas dan benar. Mengapa demikian? Ya karena ceramah itu harus memiliki dasar yang kuat. Karena ini kaitannya dengan agama. Jadi dua hal yang harus dijadikan pedoman dalam berceramah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk ijtima, qiyas, dan lain-lain itu sebagai pendukung penjelasan dari dasar utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa harus objektif? Yaitu tadi ya, harus ada dasarnya. Kemudian jelas, penjelasannya itu harus dijelaskan secara detail ya. Karena karakter misalkan penjelasan tentang ibadah sholat saja. Ibadah sholat saja itu menurut
keempat imam itu berbeda-beda pelaksanaannya, meskipun tujuannya sama ya, beribadah kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu. Cuma tata caranya, sunnahnya, wajibnya sholat, rukunnya sholat itu kan dari teknis atau pelaksanaannya kan terkadang ada yang berbeda dari keempat imam itu. Jadi kita harus menjelaskan kalau Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu seperti ini, Imam Hanafi itu seperti ini, Imam Malik itu seperti ini. Jadi harus dijelaskan secara detail itu. Ciri yang ketiga yaitu tidak akan menimbulkan pertentangan. Mengapa demikian? Karena kita menjelaskan secara detail, secara objektif, bisa dibuktikan data atau pedomannya itu dasarnya apa. Oleh karena itu tidak akan menimbulkan sebuah pertentangan. Ciri yang selanjutnya yaitu bahasanya mudah dipahami. Mengapa demikian? Ya karena kalau kita berceramah kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang mendengarkan ceramah kita, siapa yang menghadiri ceramah kita kalau secara langsung. Kalau memang itu penontonnya adalah remaja, ya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan remaja, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa masuk. Selanjutnya bahasanya harus santun dan rendah hati. Meskipun kita berbicara atau yang hadir itu adalah kalangan remaja, kita sendiri juga harus menata perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti kaum remaja yang hadir dalam ceramah tersebut. Dan misalkan kalau kita punya letupan-letupan guyonan ya yang mungkin bahasanya kasar, ya diselingi dengan permohonan maaf supaya mereka juga memahami. Ya, diberikan pengertian kepada yang hadir atau yang mendengarkan supaya tidak terjadi salah paham pada penceramah itu. Nah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, apa sih tujuannya dari ceramah itu? Yaitu bersifat informatif atau instruksi ya, memberikan sebuah informasi atau memberikan sebuah petunjuk ya. Kemudian atau tujuannya itu persuasif. Persuasif ini mengajak. Contoh saja ceramah tentang sholat. Berarti pada intinya nanti ajakan untuk mendirikan sholat. Seperti itu. Kemudian argumentatif. Adanya alasan-alasan ya. Memberikan sebuah alasan-alasan. Misalkan tentang sholat. Alasannya mengapa kita harus sholat. Mengapa kita harus benar rukun sholatnya. Mengapa kita harus tepat waktu sholatnya. Nah itu kita memberikan sebuah alasan-alasan. Atau isi ceramah itu bersifat deskriptif, hanya memberikan sebuah gambaran ya, gambaran tentang sholat. Berarti pengertian, kemudian pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu hanya diberikan sebuah gambaran ya, secara runtut. Atau sebagai rekreatif ya, rekreatif ini sebagai hiburan ya. Kalau sholat itu sebagai hiburan bagaimana ya? Mungkin kita hubungkan dengan manfaat sholat ya. Manfaat sholat itu salah satunya bisa melancarkan peredaran darah karena gerakannya itu seperti berolahraga ya. Gerakan lutut, gerakan tangan, gerakan kepala ketika salam. Ini kan salah satu bentuk rekreatif ya, rekreatif dalam bidang olahraga. Jadi sholat itu bagaimana caranya supaya terkesan menyenangkan, seperti itu. Atau mungkin bersifat naratif. Naratif ini cerita, mungkin kaitannya dengan Nabi Muhammad tentang perintah sholat yang awalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Nah ini nanti bisa disambungkan dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Nah itu kan bisa digabungkan ya kalau secara Islam. Nah itulah beberapa tujuan dari teks ceramah. Jadi kalian pilih tujuannya itu difokuskan kemana, hanya bersifat informatif kah, persuasif kah, argumentatif, deskriptif, rekreatif, atau naratif.
Jadi pembaca atau pendengar bisa mengetahui, bisa nyambung ya, bisa mengalir dengan tujuan yang kita berikan juga. Istilahnya itu sehati lah. Selanjutnya yaitu ini mulai ya, materi pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Pasti pernah ya, mungkin karena urat malunya tinggi jadi malu ya, sampai malunya tidak terbatas jadi malu-maluin nanti karena tidak pernah maju. Jadi setiap orang itu kan pasti ingin tampil di depan umum ya, kaitannya dengan penampilan atau apa ya istilahnya itu, mental itu nomor sekian. Cuma keinginan ya, niatnya itu pasti semuanya itu ingin bisa bicara di depan umum. Apalagi kalau yang ingin cita-citanya ingin menjadi guru, nah pasti itu harus bisa banyak cakap, banyak bicara. Karena apa? Untuk menyampaikan ilmu itu kan harus melalui bicara ya, melalui mulut. Nggak mungkin kalau kita jadi guru terus kita diam aja, ilmu langsung ke transfer. Kembali lagi ke tampil di depan umum. Nah, bedanya apa sih pidato dan ceramah itu? Terkadang kita mengatakan ini pidato, kadang kita mengatakan ini ceramah. Kira-kira ada perbedaan nggak di antara kedua ini? Nah, kita review lagi ya. Pengertian dari ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Jadi yang membedakan ceramah dan pidato itu adalah orang yang menyampaikan. Kalau pidato, orang yang menyampaikan itu bisa semua orang ya, asalkan dia punya teks ya dan wawasan umum yang cukup. Kalau ceramah itu tidak sembarang orang bisa memiliki keterampilan atau memiliki wawasan di bidang agama yang sangat luas. Mengapa demikian? Karena ini kembali lagi ke kaidah agama. Kalau kita salah menyampaikan dan orang-orang itu melaksanakan, kita bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau pidato itu kita menyampaikan yang urusan dunia. Jadi kalau kita mengalami kesalahan dalam instruksi dalam pidato kita ya hanya hubungan dengan dunia, mungkin hanya minta maaf kepada orang-orang yang sudah mendengar atau yang lainnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kalau ceramah apalagi kaitannya dengan penyampaian ibadah, kalau salah saja itu urusannya panjang. Oleh karena itu ceramah itu dikhususkan, penceramahnya itu adalah orang-orang yang khusus di bidang keagamaan. Nah, selain itu ya, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Yang kita lihat, yang pertama adalah pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Nah itu ya, jadi sifatnya masih umum ya. Yang menyampaikan itu juga setiap orang bisa menjadi menyampaikan pidato. Yang kedua yaitu khotbah. Khotbah itu pembicara di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, untuk ceramah dan khotbah ini penyampainya itu juga orang yang khusus ya dalam hal ini, ahli di bidang agama. Tapi perbedaannya apa ya antara ceramah dan khotbah? Nah, kalau khotbah itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalkan pada sholat Jumat, sholat kedua hari raya, atau sholat sunnah yang membutuhkan khotbah lainnya. Kalau ceramah, pelaksanaannya itu setiap waktu ya. Ada kegiatan apapun yang kaitannya dengan keagamaan bisa. Temanya juga menyesuaikan ya. Tapi kalau ceramah, kalau khotbah itu lebih spesifik ya materinya, ya kaitannya dengan ibadah dan prakteknya. Jadi lebih khusus lagi penjelasannya. Selanjutnya
Materi kedua yaitu menemukan informasi dan permasalahan yang aktual dalam teks berita. Ada ragam informasi ya. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Informasi bergantung pada materi dan kegunaan informasi. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu tentang pengetahuan. Berarti ceramah itu pengetahuan tentang di bidang agama, seperti itu. Kemudian tentang edukasi atau pendidikan. Tetap ya, ini kaitannya dengan agama atau ajaran-ajaran di bidang agama. Kemudian fiksional itu cerita ya, cerita-cerita yang kaitannya dengan agama juga. Misalkan tentang bisa sejarah kebudayaan Islam, tentang riwayat salah satu khalifah juga bisa ya. Pokoknya kaitannya dengan bidang keagamaan. Selanjutnya berdasarkan format penyajian, yaitu bentuk informasi, bagaimana cara menyajikannya. Yang pertama yaitu secara tulis. Berarti teks ceramah ini diberikan secara tertulis ya, mungkin dipublikasikan di sosial media yang yang terkini lah, misalkan di Instagram, kemudian di Facebook dan lain sebagainya. Kemudian penyajiannya juga bisa bentuk foto. Nah, ini kaitannya dengan status WA, bisa ya dengan foto. Tetap isinya itu kaitannya dengan ya tentang ceramah tentang agama itu. Atau dengan karikatur ya, karikatur juga bisa. Misalkan karikatur dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau dalam bentuk gambar, itu juga bisa. Nah, ini juga bisa gambar kartun tadi. Biasanya dijadikan poster kalau kartun. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan lokasi peristiwa. Berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Misalkan lokasi peristiwa yang kaitannya dengan daerah. Berarti menceritakan ya asal usul dari daerah itu. Salah satunya ini cerita Wali Songo. Itu kan kaitannya dengan daerah ya, atau kaitannya dengan adat kebiasaan Islam di daerah-daerah tertentu, itu juga bisa. Kalau mancanegara ya kaitannya dengan hubungan Islam internasional, misalkan tentang tata cara bersosialisasi dengan non-muslim, seperti itu. Bagaimana sikap kita ketika kita berada di negeri orang, apalagi kalau itu mayoritas bukan non-muslim, seperti itu. Selanjutnya yang keempat berdasarkan bidang kehidupan, yaitu ada bidang-bidang kehidupan ya, yang ini lebih spesifik lah. Yang pertama mungkin di bidang agama, berarti ceramahnya itu ya hanya seputar agama. Ataukah tentang sastra ya, berarti cakupannya kaitannya dengan sastra. Atau tentang olahraga, atau tentang musik, budaya ya, pembiasaan daerah-daerah tertentu. Dan ada iptek juga, kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus tahu ya, yang isi dari ceramah itu kira-kira di bidang apa. Tapi kebanyakan kalau ceramah itu berisi tentang bidang agama. Jarang sekali ya di bidang lainnya. Yang kelima yaitu berdasarkan kepentingan ya. Tujuan khusus. Kepentingannya apa untuk ceramah ya? Misalkan keselamatan atau kelangsungan hidup. Nah, kaitannya dengan ini ceramah karena ini masih pandemi COVID-19 ya. Mungkin dikaitkan dengan bagaimana cara menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, supaya kita bisa selalu sehat. Yang kedua yaitu perubahan, di mana ceramah ini bertujuan untuk merubah sikap orang tersebut atau orang yang hadir dalam majelis ceramah itu bisa membawakan hasil ya. Jadi misalkan kalau kita berceramah di penjara ya, berarti itu dia tujuan khususnya itu perubahan.
berkeinginan untuk merubah sikap narapidana untuk menjadi lebih baik lagi, lebih mengenal agama, supaya kalau berbuat jahat lagi dia bisa tahu ya, memilah mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga yaitu tujuan, kiat atau cara. Ini menunjukkan cara-cara atau kiat khusus ya. Misalkan kaitannya dengan ibadah sholat tadi ya, pasti ada cara-caranya supaya sholat itu menjadi khusyuk. Nah, nanti dijelaskan dalam isi ceramah ini. Atau bertujuan adanya sebuah peluang ya. Jadi ceramah itu juga memberikan sebuah peluang, misalkan peluang untuk bertaubat, peluang untuk memberikan pengetahuan tentang cara berdagang ala Islam dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Jadi ada 5 hal ya, 5 jenis informasi kaitannya dengan teks ceramah. Selanjutnya, ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana menemukan informasi dan permasalahan yang aktual dalam teks ceramah. Yang pertama dulu ya, manakah informasi yang berkaitan dengan masalah bahasa? Kembangkanlah jawabanmu pada buku kerjamu. Nah, ini saya ambil dari e-book bahasa Indonesia. Kita analisa bersama-sama. Yang pertama, ini kaitannya dengan masalah bahasa ya. Yang pertama, kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Nah, ingat ada istilah sopan santun. Kalau sopan itu adalah fisik kita, tindakan kita. Kalau santun itu adalah tuturan bicara kita. Berarti kalau kaitannya dengan bicara pasti ada hubungannya dengan bahasa. Jadi untuk yang A itu adalah ya termasuk masalah bahasa. Yang kedua yaitu setiap budaya memiliki pola. Setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang cenderung berbeda-beda. Nah, kalau kaitannya dengan budaya berarti kebiasaan ya. Berarti dia termasuk bukan berkaitan dengan bahasa. Kemudian yang C, dalam ekspresi seseorang itu terdapat banyak pesan yang harus kita perhatikan. Kira-kira iya atau bukan? Iya, karena apa? Ekspresi itu bentuk kebahasaan ya, meskipun secara tidak langsung melalui wajah. Nah, yang ke D yaitu terjadi salah pengertian antara mereka sehingga terjadi pertentangan. Ini termasuk bahasa atau bukan? Ya, bukan bahasa, karena terjadi salah pengertian itu tidak hanya karena bahasa. Ya, karena sikap itu juga bisa. Jadi masih belum khusus. Nah, ini saya munculkan alasan-alasannya ya. Oke, yang kedua yaitu kaitannya ini berdasarkan fungsinya ya. Manakah kalimat-kalimat di bawah ini yang termasuk edukatif, persuasif atau rekreatif? Hanya hiburan ya. Kalau persuasif itu mengajak, kalau edukasi berarti kaitannya dengan pengetahuan, wawasan, pendidikan. Yang A, banyak cara yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, kira-kira ini iya, edukasi, kaitannya dengan pendidikan. Kemudian yang B, kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain tetapi dari diri sendiri. Nah, ini juga termasuk edukasi ya, sebuah informasi pengetahuan. Yang C, perjalanan ke kota itu sungguh mengesankan manakala diiringi rintik-rintik hujan yang menggoda. Nah, ini pasti rekreatif ya, karena hiburan ya, sebuah cerita. Yang D, sudah hampir 10 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi pesan-pesannya tetap teringat sampai sekarang. Nah, ini juga rekreatif ya, kaitannya dengan apa ya, cerita atau curhatan. Nah, yang terakhir yaitu hendaknya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya meskipun sekali memang sudah biasa dan wajar. Nah, ini pasti persuasif. Mengapa? Karena kaitannya dengan ajakan. Mana yang menunjukkan kata ajakan? Ya, yaitu kata hendaknya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita beranjak pada subbab B, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sesuai kompetensi dasar 4.5. Kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Oke, setiap ceramah pasti memiliki
tujuan dan harapan ya. Kalau kita berceramah di depan, pasti kita akan memiliki harapan ya, harapan khusus kepada orang yang mendengarkan ceramah kita. Orang-orang yang menghadiri ceramah kita kan harus harus punya tujuan dan harapan setelah kita memberikan ceramah tersebut. Nah, bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Nah, itu intinya, bagian pentingnya. Nah, bagaimana kita mengetahui mana yang termasuk bagian-bagian penting? Mari perhatikan cuplikan bacaan berikut. Saya baca, silakan disimak dengan baik. Ini ceramah tentang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, mulai dari kita sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang seiman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kematian. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Quran surat Ali Imran Juz 3 ayat 185. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kematian itu pasti akan datang kepada setiap orang. Tanpa kita sadari, saat ini kita sedang menunggu giliran untuk mati. Saat ini kita berada di kehidupan yang fana dan tidak kekal. Kehidupan akhiratlah yang abadi. Jika amalan kebaikan kita sangat berat, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi jika timbangan amal buruk lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Maka beruntunglah ketika di dunia ini kita lebih berat dalam melakukan amalan kebaikan, karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar selain surga. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu contoh ceramah tentang kematian. Baiklah, bagaimana cara kita mencari bagian-bagian penting dalam teks ceramah kematian? Nah, kita mencarinya dari tiap paragraf. Namun, ini berbeda dengan mencari ide pokok. Ya, kalau mencari ide pokok itu adalah simpulan dari satu paragraf. Namun kalau kita mencari bagian-bagian penting, ya kalimat yang ada dalam paragraf itu kita salin, ya, tidak kita simpulkan. Saya beri contoh langsung. Ya, yang pertama yaitu mengapa paragraf pertama tidak, ya karena tidak memiliki informasi penting sesuai dengan topik yang disampaikan. Jadi saya ambil langsung paragraf 2. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Nah, ini namun salah satu kalimat penting ya, atau bagian-bagian penting. Yang kedua yaitu paragraf 3. Kematian itu pasti akan datang setiap orang. Tanpa kita sadari, saat ini kita sedang menunggu giliran untuk mati. Saat ini kita berada di kehidupan yang fana dan tidak kekal. Nah, ini juga masuk bagian penting. Dan untuk paragraf keempat, amalan kebaikan lebih berat, maka kita akan masuk surga. Amalan keburukan lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Nah, ini termasuk kita mencatat bagian-bagian penting dari teks ceramah yang bertopik kematian. Bisa dipahami ya?
Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, kaitannya dengan menemukan kalimat majmuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, untuk kalimat majmuk ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kalimat majmuk hubungan akibat yang ditandai oleh konjungsi atau kata hubung sehingga sampai maka. Kedua yaitu kalimat majmuk hubungan cara yang ditandai dengan konjungsi dengan. Yang ketiga kalimat majmuk hubungan sangkalan yang ditandai dengan konjungsi seolah-olah seakan-akan. Yang keempat kalimat majmuk hubungan kenyataan yang ditandai dengan konjungsi padahal sedangkan. Yang kelima yaitu kalimat majmuk hasil yang ditandai oleh konjungsi makanya. Yang keenam kalimat majmuk hubungan penjelasan yang ditandai oleh konjungsi bahwa. Dan yang terakhir ketujuh yaitu kalimat majmuk hubungan atributif yang ditandai konjungsi yang. Masih ingat ya, kalimat majmuk itu yang bagaimana? Kalimat majmuk itu yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih, di mana antara kalimat pertama dan kalimat berikutnya itu disisipi dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, setiap konjungsi atau kata hubung itu memiliki memiliki kelompok tersendiri, pembagian tersendiri. Kalau kita menggunakan konjungsi dengan, berarti dia termasuk kalimat majmuk hubungan cara dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Untuk memperjelas lagi, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan kalimat majmuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, yang pertama, Kak Agus memberikan minuman pada seorang kakek yang sedang duduk di bawah pohon rambutan. Kalimat kedua, dia mengatakan tidak punya uang, namun saya tahu bahwa dia itu baru gajian. Ketiga, yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Mereka memperkirakan bahwa akan hujan dengan sangat lebat. Bu Marini akan memberitahu suaminya dengan meneleponnya nanti malam. Dan terakhir, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Oke, yang pertama ada konjungsi yang saya tebali, berarti menunjukkan atributif, yaitu menjelaskan fungsi dari subjek, predikat, atau objek. Kalau ini kakek yang sedang duduk di bawah pohon rambutan, berarti menjelaskan tentang ya subjeknya. Subjeknya siapa? Kakek. Yang kedua yaitu ada kata namun, menunjukkan hubungan kenyataan ya. Yang ketiga yaitu konjungsi makanya, menunjukkan hasil. Yang keempat menunjukkan seakan-akan ya, majmuk hubungan sangkalan. Yang kelima menunjukkan bahwa, berarti termasuk hubungan penjelasan. Menunjukkan dengan berarti hubungan cara. Yang terakhir menunjukkan konjungsi sehingga, yaitu hubungan akibat. Nah, itu tadi beberapa contoh kaitannya dengan kalimat majmuk dan jenis-jenisnya. Oke, ini ada sebuah penugasan. Silakan dilihat, unduhlah video ceramah dari B.J. Habibie ya, dari channel Konten Belajar ID atau linknya yang sudah saya catat. Itu untuk penugasannya yang pertama yaitu catatlah bagian penting atau informasi penting dari isi ceramah. Jadi silakan mencatat. Kemudian yang kedua, cari dan catatlah informasi inti permasalahan berdasarkan bidang kehidupan. Nah, inti di bidang kehidupan itu apa kira-kira? Yang ketiga, cari dan catatlah inti permasalahan sesuai dengan isi ceramah tersebut. Nah, berarti ini inti secara keseluruhan dari ceramah itu. Kalau yang kedua itu hanya mencari di bidang kehidupan, hubungannya dengan bidang kehidupan itu apa. Kalau yang ketiga itu
inti ya, inti topik yang dibicarakan itu tentang apa. Paham ya? Dan yang keempat yaitu temukan dan catatlah satu kalimat majemuk bertingkat sesuai dengan isi ceramah. Jadi silakan cari kalimat yang menunjukkan kalimat majemuk. Kemudian beri keterangan itu termasuk kalimat majemuk apa, hubungan atau kaitannya dengan cara atau kaitannya dengan penjelasan dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kaitannya dengan teks ceramah subbab A dan B sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.